puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 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 Halo, shalom. Kami dari studio mau menyapa semua jemaat KLC Church yang ada di rumah dan semua yang menyaksikan tayangan ini. Kita bersyukur karena minggu ini kita boleh beribadah walaupun lewat tayangan online, tapi kita semua percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan hadir di setiap hati kita. Tuhan hadir dimanapun kita berada saat ini. Mari siapkan hati, mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada di setiap tempat kami berada saat ini Tuhan. Kuasa-Mu tidak dibatasi ruang dan waktu. Kami boleh menikmati suasana surga dimanapun kami berada Tuhan saat ini. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami mau katakan Engkaulah pengharapan kami. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. mari katakan sama-sama, Tuhan, Engkaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku
Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulut kami penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau renungkan kasih-Mu Tuhan. Betapa Engkau baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab besarlah kasih-Mu. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang kurenungkan Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari lagi katakan.
Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Hatiku bersuka karenamu Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Hatiku bersuka karenamu Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Kami bersuka karenamu. Kami mau bersyukur Tuhan karena kami tahu di tengah situasi, kondisi hari-hari ini yang kami alami, yang kami hadapi. Kami terus melihat penyertaan Tuhan. Kami terus melihat Tuhan menyertai, menolong, memberkati kami Tuhan. Buat nafas hidup yang Tuhan beri, buat kekuatan yang Tuhan beri, buat kesehatan yang Tuhan mau beri. Kami mau berkata terima kasih Tuhan Yesus. Di siang ini ketika kami dan seisi rumah kami datang beribadah kepadamu, kami percaya Engkau hadir di setiap rumah-rumah jemaat. Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di mana saja ketika kami menaikkan pujian dan sembah kami Tuhan. Bahkan di siang ini Tuhan, kami mau tanah hati kami mau dibuka untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biar tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur. Supaya setiap benih firman Tuhan yang datang kepada kami Tuhan, itu boleh tertanam dan boleh berakar dan akan bertumbuh untuk menghasilkan buah.
Sehingga nama Tuhan saja yang puji, yang dipermuliakan dalam setiap hidup kami. Kami serahkan jalannya pemberitaan ini firman Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat Tuhan Kingdom Living Community dimanapun berada. Baik yang ada di rumah, mungkin ada di perjalanan, ada di tempat kos. Atau mungkin hari ini hari Minggu tetap ada di tempat kerja. Tapi bisa meluangkan waktu kami dari Studio KLC menyapa dengan penuh kasih. Dan bagi semua para pemirsa jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah secara online lewat FB KLC Church. Kami bersyukur di hari-hari ini kita terus melihat kebaikan Tuhan, amin. Seberapa banyak yang terus melihat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Boleh kasih tahu kiri kanan kalau ada orang di sekitar saudara, ada orang tua atau ada anak, bilang sampai hari ini Tuhan Yesus tetap baik. Sampai hari ini Tuhan Yesus tetap baik. Puji Tuhan karena kebaikan Tuhan Bapak Ibu kita boleh beribadah hari ini. Saat ini kita masih dengan situasi yang menghadapi virus COVID-19. Di tengah pemerintah memberikan keluasan menghadapi era new normal. Tapi kita terus melihat bagaimana di kota kita mungkin di tempat kita berada ada banyak orang yang justru terkena dengan virus ini. Pasien-pasien terus bertambah. Dan di antara kita punya rasa sukacita untuk beraktivitas lebih, tapi juga ada ketakutan, ada kekhawatiran tersendiri di mana bisa-bisa kita juga akan menjadi salah satu orang yang mungkin terkena dengan virus ini. Tapi kalau hari ini kita bisa menikmati hadirat Tuhan, kita perlu bersyukur karena Tuhan terus menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan bagi setiap saya dan saudara. Sebagai orang percaya mari kita terus melihat dengan cara pandang Tuhan. Bahwa dalam segala situasi, dalam segala keadaan, Roma 8 ayat 28 berkata Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Di minggu ini saya diberikan kesempatan oleh Ibu Gembala, Bapak Gembala dan para pemimpin yang ada di Kingdom Living Community untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa agar supaya firman Tuhan yang bisa kita sharingkan bersama di siang hari ini bisa menjadi berkat, bisa memperoleh pencerahan bagi setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan yang bersama-sama beribadah secara online hari ini. Di hari-hari ini kami bersyukur di Kingdom Living Community baik dari para pemimpin, para pekerja, bahkan jemaat Tuhan terus diperlengkapi, terus di-equipping bagaimana gereja menghadapi era new normal ini. Kita diperlengkapi, kita diajar kembali kepada gereja, belajar dari kisah para rasul, jemaat mula-mula. Bahwa gereja bukan hanya gedungnya, gereja bukan terbatas di 4 dinding gereja itu sendiri. Tetapi gereja itu adalah saya dan saudara. Saya dan saudara yang dipanggil Tuhan dari gelap datang kepada terang. Saya dan saudara adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Saya dan saudara adalah gereja itu sendiri. Jemaat Tuhan sementara diajar, sementara dilatih dan kami bersyukur. Jemaat Tuhan di Kingdom Living Community mereka memiliki paradigma yang benar, pemahaman yang benar. Ketika tempat kita dibatasi, kita tidak bisa beribadah secara leluasa. Ataupun mungkin sudah diberi keluasan tapi kita tidak terlalu terburu-buru, kita tidak tergegabah untuk menyikapi situasi ini. Tapi kami terus melihat di beberapa waktu yang lalu ketika kami turun ke rumah-rumah jemaat, kami turun di gereja-gereja rumah, di gereja-gereja sel. Kami melihat ada orang yang pada waktu lalu susah sekali disuruh datang beribadah hari Minggu di gedung gereja. Hari-hari ini ada satu hal yang berubah dan arah perubahannya itu baik. Ketika kami sharing dengan jemaat di rumah-rumah mereka, kami mendapati pria-pria mulai mengajak keluarganya untuk berdoa bersama di rumah-rumah. Ada persekutuan yang dibangun di rumah-rumah. Orang akhirnya tidak terbatas untuk datang ke gereja atau untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan kami percaya bahwa pemahaman yang benar, paradigma yang benar sementara terjadi bagi setiap jemaat Tuhan. Bahwa kita tidak beribadah kepada Tuhan hanya sekedar di hari Minggu saja. Kita tidak sungguh-sungguh intim dengan Tuhan hanya ketika kita 2 jam di tempat persekutuan. Tetapi Tuhan mau kehidupan gereja itu menjadi gaya hidup saya dan saudara. Artinya saya dan saudara sebagai gereja Tuhan bisa menceritakan, bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan menebus hidup saya, bagaimana Tuhan menolong saya
itulah yang harus kita ceritakan bagi banyak orang. Dan fungsi gereja adalah saya dan saudara bisa terjadi di mana saja. Itulah yang hari-hari ini sementara dikerjakan bagi jemaat Tuhan, bagi para pemimpin, pekerja di Kingdom Living Community. Dan hari ini Bapak Ibu, saya rindu untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu bisa membuka di Alkitab di Matius 18. Di Matius 18 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Amin. Luar biasa firman Tuhan ini. Firman Tuhan menjelaskan bahwa di mana ada berapa orang? 2 atau 3 orang berkumpul, kata firman Tuhan. Kebanyakan kita berpikir bahwa Tuhan hadir dalam perkumpulan orang yang banyak. Tuhan hadir dalam perkumpulan orang dengan jumlah yang besar. Tetapi jelas sekali di firman Tuhan hari ini dikatakan, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di situ Tuhan hadir. Hari-hari ini kami mendorong jemaat Tuhan dengan paradigma yang baru, dengan paradigma yang benar tentang gereja itu sendiri. Mari bangun mesbah di rumahmu. 2-3 orang tua, papa, mama, anak, kakak beradik, orang tua dengan anak, mama dengan papa, suami, istri. Mari bangun mesbahmu di rumah hari-hari ini. Tuhan mau menyatakan kehadiran Tuhan tidak terbatas dalam jumlah orang yang banyak. Tidak terbatas karena kita punya musik yang megah, punya lighting yang bagus. Tetapi ketika keadaan seperti ini kita harus peka melihat cara Tuhan. Bahwa ini cara Tuhan untuk membawa gereja Tuhan, untuk menyadari bahwa Tuhan tidak terbatas dengan apapun juga. Tuhan tidak bisa dibatasi dengan apapun juga. Tuhan bisa hadir ketika kita mau membangun mesbah itu di rumah kita masing-masing. Tuhan bisa menyatakan dirinya ketika kita membangun hadirat Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, entah itu di pekerjaan kita, entah itu di sekolah kita. Tuhan mau menyatakan diri. Jelas sekali firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Ketika ada 2-3 orang di kelompok-kelompok kecil, di gereja-gereja rumah, di gereja-gereja sel, berkumpul di dalam nama Tuhan, berseru membangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan hadir di sana. Tuhan rindu menyatakan kehadirannya. Perlu kerjasama dari kita. Tuhan rindu membawa kita menyadari bahwa di tengah situasi apapun, Tuhan ada di sana. Tapi kadangkala ketika kita melihat dengan cara pandang manusia, kita akan berpikir, sekarang jadi susah mau ibadah, sekarang jadi malas mau ke gereja, sekarang apa-apa jadi serba terbatas. Tetapi kalau kita pakai cara pandang Tuhan, sementara Tuhan kerjakan hal-hal yang baik dalam hidup saya dan saudara. Saya sharing dengan suami di rumah, dia bilang, kalau waktu-waktu yang lalu ada banyak suami-suami di tempat kami melayani di Komsel, di gereja sel. Tidak punya waktu dengan keluarga. Tapi karena semua kerja sekarang udah bisa dari rumah. Mereka menghabiskan banyak waktu dengan keluarga. Dan waktu-waktu yang ada mereka pakai untuk lebih banyak membangun hubungan. Ada fellowship yang terjadi dalam keluarga. Suami bisa lebih mengerti istri. Istri bisa punya kesempatan lebih untuk melayani suami. Firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan, Tuhan menyatakan kehadirannya. Kita harus belajar untuk setiap waktu membangun mesbah kita dengan Tuhan. Membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Buang cara pola yang lama ketika kita mencari Tuhan hanya di hari Minggu. Buang pola yang lama. Di mana ketika kita Senin sampai Sabtu kita hidup dengan cara hidup kita masing-masing. Dan hari Minggu kita berpikir waktunya untuk menguduskan diri. Buang cara paradigma yang salah seperti itu. Atau ketika kita berpikir nanti mau cari Tuhan ketika kita lagi dalam masalah. Mencari Tuhan di situasi-situasi tertentu. Hari ini mari bawa paradigma yang benar. Bahwa Tuhan mau kita berkumpul. Kita sendiri pribadi mau membangun mesbah itu di hadapan Tuhan. Mau mencari Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan. Entah COVID sekalipun hari ini terjadi ataupun ketika COVID sudah berlalu. Kita sudah terbangun, sudah bangun kebiasaan yang baru bahwa kita membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun mesbah Tuhan dimanapun kita berada. Keintiman otomatis menjadi milik saya dan saudara. Karena Tuhan mau menyatakan kehadiran Tuhan. Yang pertama bangun mesbahmu. Menariknya Bapak Ibu Saudara.
Di ayat yang di Matius tadi ayat yang ke-18, tadi kita baca ayat yang 20, di ayat yang di atasnya ayat 19 berkata seperti ini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Dahsyat Tuhan Yesus. Ayat yang tadi berkata di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan hadir saja itu sudah berkat yang luar biasa buat saya dan saudara. Saudara ingat di zaman bangsa Israel zaman dulu, tanda kehadiran Tuhan itu dengan adanya tabut perjanjian, tabut Allah. Saya baca firman Tuhan ini sebelumnya, di mana tabut Allah ada, di situ berkat Tuhan mengalir. Di zaman bangsa Israel ketika Daud mau memindahkan tabut Allah ini dititipkan di rumah Obed-Edom. Dan saudara, apa yang terjadi selama 3 bulan tabut Allah ini ada di rumah Obed-Edom, dikatakan firman Tuhan, keluarga Obed-Edom diberkati luar biasa oleh Tuhan. Bukan hanya itu, ketika tabut Tuhan ada di rumah Obed-Edom, keluarga, suami, istri, bahkan anak-anaknya, keturunannya diberkati oleh Tuhan. Saudara, luar biasa ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, ketika kita membangun mesbah dengan Tuhan, ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan, di rumah tanggamu, di keluargamu, pribadimu, kita perlu menyadari Tuhan hadir itu sudah menyelesaikan banyak hal dalam kehidupan kita. Tuhan hadir menyatakan ada perlindungan dalam kehidupan kita. Tuhan hadir, akan ada banyak mujizat yang engkau lihat, akan banyak pertolongan yang engkau nikmati. Asalkan kita percaya, asalkan kita mau melakukan hal ini. Kita mau berusaha untuk terus menerus dalam hadirat Tuhan, membangun mesbah Tuhan. Kita mau bersepakat. Firman Tuhan katakan ayat 20 ini, ketika kita bersepakat, 2 orang bersepakat meminta sesuatu, maka firman Tuhan katakan itu akan diberikan kepadamu. Karena kita percaya ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, ketika kita membangun mesbah dengan Tuhan, hal-hal yang kita minta bukan untuk kepentingan diri saya, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi hal-hal yang kita minta ketika kita membangun mesbah Tuhan, kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, hal-hal yang kita minta dalam doa kita adalah kepentingan yang sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Hari ini firman Tuhan tidak panjang mau saya sampaikan, tetapi mari kita mau belajar untuk terus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Pertama, bangun mesbah dimanapun engkau berada. Karena ketika kita berkumpul di rumah-rumah kita masing-masing, pribadi kita masing-masing, kita membangun persekutuan yang indah, kita membangun kebiasaan yang baru. Ketika kita membangun mesbah Tuhan, kita berkumpul dalam nama Tuhan, di sana Tuhan hadir. Asal ada kehadiran Tuhan, apa yang engkau butuhkan, apa yang engkau minta, kata firman Tuhan, Tuhan akan memberikan itu kepadamu. Dan saya percaya kita tidak mengejar berkat Tuhan. Kita bukan sekedar orang yang mencari perkenanan Tuhan atau berkat-berkatnya saja. Tetapi kita mencari Tuhan dan kebenarannya terlebih dahulu. Matius berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita mencari Tuhan lebih dari segalanya. Mari kita mengejar hadirat Tuhan lebih dari segalanya. Saya bersyukur kalau hari-hari ini kita mulai mengerti bahwa ketika kita menemukan hadirat Tuhan itu bukan hanya dalam gedung gereja, tetapi di rumah kita masing-masing, di tempat kerja, di keluarga kita terlebih dahulu. Kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita bersepakat berkumpul bersama keluarga, bangun mesbah itu di rumah masing-masing. Di sanalah kehendak Tuhan dinyatakan, di sanalah berkat Tuhan dicurahkan. Saya terus mendorong ketika dalam pertemuan-pertemuan di gereja-gereja rumah, di gereja-gereja sel, saya terus mengingatkan jemaat Tuhan untuk mari bapak-bapak, engkau yang punya istri, punya anak, jadi imam bagi keluargamu. Ajak keluargamu berdoa pagi hari, ajak keluargamu berdoa sebelum engkau tidur. Lepaskan berkat bagi istri dan anak-anakmu. Bahkan bagi istri-istri kami terus mendorong, mari berfungsi, ingatkan suami untuk setia untuk merenungkan firman Tuhan. Di masa-masa ini tidak ada kekuatan yang lebih besar selain kita bergantung kepada kekuatan Tuhan. Tidak ada yang dapat menjamin segala situasi akan membaik. Tapi kita percaya ketika kita tinggal dalam Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, tujuannya untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Mari bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bangun mesbah bagi keluargamu. Bangun mesbah atas pribadimu. Dan Tuhan akan hadir di sana. Menyatakan kehendaknya untuk saya dan saudara kerjakan.
Amin firman Tuhan. Ibu Santi, ada kalimat yang berkata, Yesus itu hanya sejauh doa. Yes, Amin. betul Kak. Bapak Ibu yang ada di rumah, ada kalanya kita berpikir bahwa Yesus itu jauh dan kita harus berteriak kemudian dia mendekat. Padahal ketika engkau menutup matamu dan engkau memanggil namanya, tidak perlu dengan suara yang keras. Dia hadir bagimu saat itu. Untuk itu saudara, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman dan yang melakukannya. Mari kita akan lebih dalam lagi dengan Tuhan. Percayalah bahwa dia hadir dan dia ada di dalam engkau saat ini. Sebut namanya dan percayalah bahwa dia ada bersama dengan engkau. Dia dekat sekali dengan engkau saat ini. Tutup matamu, kita akan bangun hubungan dengan Tuhan lebih dalam lagi. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, kami mau memujimu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari panggil namanya, nama Yesus, nama yang ajaib. Yesus, kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Panggil namanya, katakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
Mari bangun mesbah doamu. bagimu. Mari engkau bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Keintimanmu dengan Tuhan. Sembah Dia. Puji Dia. Dia adalah Masiki, adalah Wakakaya, Wakasiala Masih. Indah bersamamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau segalanya Tuhan. Segala-galanya Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Engkau layak kami tinggikan saat ini Bapa. Sebab besarlah karyamu, ajaiblah perbuatanmu dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah Tuhan selamanya. Sungguh baik Engkau Tuhan. Haleluya. Sungguh baik Engkau Tuhan. Kau hadir bersama dengan kami. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan Bapak Ibu yang ada di rumah. Di mana saja kami berada, kami percaya Engkau hadir Tuhan. Ketika kami memanggil namamu, di situ Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Yes Lord. Amin. Ya dalam mata kaya dalam basi. Ya dalam. Bapak Ibu yang ada di rumah, semua pemirsa yang menonton bahkan yang mengikuti acara ini, mari angkat hatimu. Bawa bangsa dan negara kita tercinta ini Indonesia di dalam doa. Karena kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan bagi kita semua. Wajiblah kita sebagai bangsa, sebagai warga negara bangsa Indonesia ini untuk senantiasa mendoakan negara dan bangsa kita. Benar. Angkat hatimu. Bawa bangsa Indonesia di hadapan Tuhan di dalam doa. Yesuslah Tuhan yang berdaulat atas bangsa dan negara kami. Bangsa ini ada bukan kebetulan. Kami percaya bangsa ini ada karena ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Engkau Yesus bagi bangsa kami. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsa-Mu, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di
tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Katakan Yesuslah. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Angkat hatimu, bawa Indonesia di hadapan Tuhan. Apapun yang Roh Kudus ingatkan kepadamu, biarlah itu engkau ucapkan dengan mulutmu. Karena perkataanmu mengandung kuasa dan kami percaya itu akan terjadi di dalam nama Yesus. Mari kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita. Kami bersatu hati Tuhan, dari tempat ini bahkan semua yang ada di rumah masing-masing beribadah hari ini Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Amin. Ampuni dosa bangsa kami Tuhan. Ampuni dosa pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah belas kasih Tuhan tercurah bagi Indonesia. Biarlah anugerah Tuhan tercurah bagi bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke kami berdoa Tuhan, kuasa kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan meliputi semua bagi bangsa kami Tuhan. Kami terus berdoa bagi pemimpin bangsa kami. Dari pemimpin yang tertinggi presiden sampai ke pemerintahan yang ada di pelosok-pelosok daerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan karuniakan hikmat marifat yang berasal daripadamu Tuhan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, mereka boleh memimpin bangsa kami keluar dari segala situasi yang tidak baik Tuhan. Keluar dari segala masalah yang mengikat bangsa kami Tuhan. Kami berdoa oleh karena pertolongan Tuhan, bangsa kami boleh keluar dari semua hal-hal yang tidak baik ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah dijauhkan bangsa kami dari semua hal-hal yang mara bahaya, kecelakaan Tuhan. Dari setiap niat-niat orang jahat kami berdoa itu diluputkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pertolongan Tuhan ada bagi bangsa kami. Pemimpin-pemimpin bangsa kami ditolong Tuhan. Setiap kota-kota di Sabang sampai Merauke diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan dari musibah Tuhan. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Bersatu hati juga hari ini Tuhan, kami berdoa bagi setiap tenaga medis yang sampai hari ini berjuang Tuhan mengatasi segala situasi COVID-19 ini Tuhan. Mereka yang ada di garis depan dalam pencegahan COVID ini Tuhan, kami berdoa Tuhan karuniakan kekuatan bagi mereka. Tuhan berikan mereka kesehatan selalu Tuhan. Sehingga ketika mereka bekerja, mereka tahu bahwa kekuatan mereka diperbaharui oleh Tuhan. Mereka diberikan sejahtera dari Tuhan, sukacita yang melimpah. Sehingga dalam pelayanan mereka, mereka terus bersuka cita dan melihat pertolongan Tuhan bagi mereka.
Bahkan Tuhan tutup bungkus mereka dengan perlindungan darah anak domba Allah. Sehingga mereka pun diberikan Tuhan kesehatan, diproteksi, dilindungi oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap tenaga medis dimanapun mereka berada. Mereka semua tinggal dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Yes Lord. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Diberkatilah seluruh jemaat Kingdom Living Community Church dimanapun berada. Pria, wanita, tua, muda, besar, kecil diberkati oleh Tuhan. Usaha, pekerjaan, sekolah, pribadi, Dalam nama Yesus. bahkan semua yang dikerjakan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, apa yang kami buat saat ini tidak pernah sia-sia. Bahkan semua itu mendapat perhatian di hadapan-Mu Bapa di sorga. Diberkatilah setiap komsel-komsel yang Amin. berjalan Di sepanjang dalam nama minggu ini. Yesus. Kami percaya lawatan Tuhan akan terjadi di dalam setiap komsel Amin. yang ada Tuhan. Yes, Untuk itu saat ini kami akan menerima berkat yang datang daripada-Mu Bapa. Haleluya. Berkat jasmani, berkat rohani akan menjadi bagian kami semua Tuhan. Kami percaya semua yang kami kerjakan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Kesehatan, kekuatan akan menjadi bagian dari tubuh jasmani kami. Di dalam kami beraktivitas, kami percaya berkat kesehatan dan kekuatan itu menjadi bagian kami. Sehingga kami dapat menyelesaikan semua tanggung jawab kami di dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan akan senantiasa memelihara hati dan pikiran kami. Apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan Yesus selalu baik. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di dalam segala hal kami sanggup untuk bersyukur kepada-Mu. Penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam setiap perjalanan kami. amin. Berjalan kaki, berkendaraan, malaikat-Mu Kau perintahkan untuk berjaga-jaga atas hidup kami. Sehingga kami terhindar dari segala roh maut, kecelakaan. Terima kasih Tuhan, semua yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami Tuhan buat berhasil. Semua yang kami harapkan, yang kami doakan Tuhan buat terjadi. Kami klaim setiap janji firman-Mu Tuhan, bahwa diberkatilah setiap anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau. Apa saja yang kami perbuat, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima semua berkat dan nikmati sepanjang minggu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua sudah mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan lewat kasih, kuasa, dan kebenaran di dalam ibadah online KLC Church minggu ini. Dan saat ini saya akan menginformasikan seputar kegiatan KLC selama 1 minggu berjalan. Informasi yang pertama, gereja sel seperti yang luar biasa akan dilaksanakan setiap hari Rabu dan hari Kamis di area masing-masing. Mari tergabung
tertanam, dan bertumbuh di dalam gereja sel. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan akan disampaikan langsung oleh PKS masing-masing gereja sel. Informasi selanjutnya, minggu depan kita akan melaksanakan ibadah raya yang dirangkaikan dengan perjamuan kudus pukul 9 pagi bertempat di gedung PLC Peopleside Learning Center lantai 3. Tentu saja kita akan memperhatikan protap pencegahan COVID-19. Kami menghimbau Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit, usia lanjut ataupun anak-anak untuk jangan dulu beribadah di gedung PLC. Namun, ibadah akan kami siarkan secara live di FB KLC Church. Informasi selanjutnya, saat ini saya tengah berada di lokasi pembangunan Geraha KLC Church di Kelurahan Sagrat Weru 1. Di tempat ini akan dibangun gedung bebas COVID dan tentu saja aman dan nyaman bagi semua jemaat KLC Church. Untuk itu, kami mempersilahkan Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menabur dalam pembangunan agar supaya bisa menghubungi Koordinator Pembangunan Bapak Elvis Lokas yang nomor teleponnya akan tertera di bawah sini. Dan informasi yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang rindu menabur dalam pekerjaan Tuhan lewat investasi, baik perpuluhan ataupun persembahan khusus, untuk bisa menyalurkannya di nomor rekening resmi KLC Church, Bank BCA 0530 14 kali 30. Demikianlah informasi KLC sepekan. Dari lokasi pembangunan Geraha KLC Church, saya Gabriela Sumampong. Salam KLC One, satu rumah, satu nilai, satu budaya. Tuhan Yesus memberkati.